Meskipun Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang haram, bukan berarti mereka sudah dihalalkan makan babi. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Menyertai mereka akan berbicara dalam bahasa asing, bahasa baru, bahasa yang asing baru di telinga mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi bukan masalah uji menguji, tidak. Ini adalah tanda-tanda mutlak menjadi syarat yang harus dimiliki orang Kristen untuk mendeteksi orang ini percaya atau tidak. Kenapa demikian? Dengarkan kalimat saya terakhir ini. Kenapa demikian? Karena sejatinya orang Kristen itu kalau ditanya, apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan manusia. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah pencipta langit dan bumi ini manusia? Bukan manusia. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya, pencipta langit dan bumi adalah Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Yes, Tuhan adalah Yesus. Apakah Yesus manusia? Ya, manusia. Apakah manusia pencipta langit dan bumi? Bukan. Yang menciptakan adalah Tuhan. Apakah Yesus manusia? Ya, Yesus manusia. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Ya. Apakah Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Bukan. Karena dia manusia. Apakah Yesus? Itulah kebingungan. Jatuh pada kondisi keraguan. Makanya mereka tidak memiliki tanda-tanda tersebut. Dipahami itu ya? Jadi jangan mengambil kemudian jurus maut, jurus ambil selimut, atau jurus ambil sendal langkah 1000. Jangan. Orang Kristen wajib hukumnya memiliki tanda-tanda ini kalau mereka memang orang percaya. Kata siapa? Kata Bible. Tetapi faktanya hari ini orang Kristen tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sepenuhnya. Ragu mereka itu, ragu. Makanya pendeta nggak berani berdialog dengan Bang Suma. Kenapa? Karena sejatinya pendeta itu sebenarnya orientasinya bukan kebenaran. Orientasinya adalah jemaat. Dicamkan itu, Mbak. Anda ragu terhadap ketuhanan Yesus itu, makanya Anda tidak memiliki tanda-tanda ini. Itu poinnya. Silakan. Butet. Aku udah bilang. Udah bilang setuju. Ya, setuju ya. Tepuk tangan dulu kalau gitu. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi orang Kristen itu ada juga yang sampai pada poin menyembuhkan orang sakit seperti Andi Simon. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang dibaris kemudian dipegang seketika itu kemudian sembuh. Apakah itu betulan? Betulan. Itu kejadian, itu fakta, itu real, itu terjadi. Kenapa? Jangankan orang yang percaya kepada oknum manusia yang punya mukjizat, orang yang percaya kepada pohon aja itu bisa melakukan tanda-tanda yang luar biasa pada dirinya. Tapi ada satu hal yang mencekam ketika kita mencoba mengambil data-data Bible ini sebagai acuan. Andi Simon seorang pendeta yang terkenal karena dia mampu meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu sembuh. Orang-orang di luar daripada pengajaran Yesus mengusir setan dan setan berlarian. Tinggal 2 poin kemudian yang tidak bisa dilakukan. Mengerti bahasa asing, yang kedua minum racun. Kenapa itu tidak terjadi? Karena orang Kristen masih ragu terhadap konsep ketuhanannya. Masih ragu tentang konsep ketuhanannya. Kalau kemudian kita melihat data yang ada di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, bukankah kami telah mengusir setan menggunakan namamu, bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Jadi kalau tanda-tanda ini pun tergenapi pada seorang Kristiani, mampu minum racun,
mengobati orang yang sakit, mengusir setan, mengerti bahasa asing. Kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan yang datang kepada Bani Israel, dalam hal ini nabi-nabi Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya, tetap aja dia kemudian diusir oleh Yesus. Itu data. Oke, sekarang begini, poin terakhir. Taruhlah saudara-saudara Kristen kita itu mampu bahasa asing. Orang-orang Kristen sedunia bisa minum racun, oli kotor disantapnya, apalagi bekas motor diminumnya, apalagi pembuangan oli diminumnya dan seterusnya. Semua racun bisa dimakan, diminum oleh teman Kristen. Dipatok ular berbisa, tidak ngapa-ngapain orang Kristen itu. Memegang orang sakit sembuh, tidak ada lagi COVID. Orang Kristen masuk ke rumah-rumah sakit, menyentuh semua orang sembuh seketika. Taruhlah keadaan itu melekat pada orang Kristen hari ini. Pertanyaannya kemudian, apakah mereka termasuk orang selamat ketika kita melihat pola keagamaan mereka? Demi Allah, demi pencipta langit dan bumi, orang Kristen bukanlah orang yang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba Israel, orang Kristen tak percaya. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, orang Kristen tidak percaya. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, orang Kristen tidak percaya. Ketika Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan perintah-perintah Tuhanku, orang Kristen tidak percaya. Bahkan ketika Yesus bersaksi dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes tentang aku, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, angin badai menjadi tenang dan seterusnya, semua pekerjaan yang aku lakukan itu, pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Apakah orang Kristen percaya? Tidak percaya. Cuman mulut aja yang mengatakan, ya kami percaya karena pada saat itu dia manusia. Kami percaya karena Yesus juga adalah manusia 100%, Tuhan 100%. Mereka tidak percaya sepenuhnya Yesus itu manusia 100%. Mereka percaya Yesus itu manusia hanya 30%, kalau boleh saya katakan. Selebihnya Yesus bagi mereka itu adalah pencipta langit dan bumi. Maka atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Itu poinnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, memanggil aku Raja, memanggil aku Mesias, memanggil aku Nabi, memanggil aku Rasul, memanggil aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan, ini poin terakhir, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Sekarang permasalahannya adalah, atas kehendak siapa Yesus dibunuh di atas tiang salib? Atas kehendak siapa Yesus dituhankan? Atas kehendak siapa Yesus kemudian disembah? Kehendak Elohim? Mustahil. Kehendak Bapak Paulus baru yes. Maka saya katakan, semua tanda-tanda ini dimiliki oleh orang Kristen percuma. Kenapa? Karena pola kekristenan itu tidak berpola kepada perintah Elohim. Ibadah hari Minggu bukan perintah Elohim. Menyembah Yesus bukan perintah Elohim. Menyumpahi Taurat dengan mengatakan Taurat itu sampah bukan kehendak Elohim. Menjadikan Paulus menjadi rasul bukan kehendak Elohim. Beribadah hari Minggu bukan kehendak Elohim. Merayakan pergantian tahun baru bukan kehendak Elohim. Semua yang dilakoni oleh orang Kristen dalam prosesi ibadah bukan kehendak Elohim, tapi kehendak Barat. Maka percuma tanda-tanda ini buat Kristen. Demikian, silakan Mbak. Host dibuatkan kopi buat saudari kita Ted. Aduh, Bang Juma panjang lebar ngejelasin, tapi menurut saya ya Bang Juma ya, masalah hari ibadah memang tidak ditentukan, kemudian mau pergi beribadah tidak ditentukan, begitu ya. Tidak, Yesus tidak bilang harus beribadah di satu tempat, begitu ya.
Kemudian tentang hari Natal, Yesus tidak bilang kecuali perjamuan kudus ketika menyambut Paskah, begitu ya. Tapi itu tidak menjadi yang paling esensi atau yang paling mendasar, tetapi yang menjadi pondasi kita itu kita hidup meneladani cara hidup Yesus dan pengajarannya, begitu. Kalau saya ya, dan saya pikir orang Kristen yang lain pun akan mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus, begitu. Betul, apa yang Baik, Bang Juma sampaikan itu betul sekali, begitu. Kita jangan fokus pada ibadah yang tidak ditentukan, lalu kita beribadah di hari Minggu, bahkan ada yang di hari Jumat, Bang, di hari Sabtu, Bang, ada yang saya pernah ngalamin ibadah hari Jumat di Kopassus, di Serang ini, Tiberias. Pernah saya alami itu, dan saya gereja di HKBP juga, gitu ya. Dan saya pernah di karismatik juga, Bang Juma, tapi saya tidak melihat itu, Bang. Tetapi yang menjadi dasar atau pondasi iman saya itu, dan kekuatan dan hikmat saya itu adalah firman Tuhan. Kekuatan kita yaitu menerima Yesus, ya, menerima Yesus, begitu, dan mengikuti semua pengajarannya dan melakukan dan menghindari segala larangan-larangannya. Baik, kalau saya berpikir hukum Taurat ke-10, hukum Taurat itu pun bukan berarti kita mengabaikan, ya. Kita tidak mengabaikan itu, tetapi dengan kita dengan kita menjadikan Yesus itu menjadi pattern atau pola atau menjadi lifestyle-nya Yesus, lifestyle-nya kita juga, kita sudah bebas dari berbagai macam sanksi-sanksi hukum, begitu, baik hukum di bumi ataupun hukum di akhirat, begitu, Bang Juma. Silakan, Bang. oke, baik. Ada satu untayan kalimat yang menarik ya dari saudari saya ini, Mbak Ted, yang mengatakan menerima Yesus. Jadi dua kata ini kemudian kalau gunakan akal, meninggalkan keegoan di dalam beragama, berkeyakinan, tapi kita pakai standar akal sebagaimana pesan Yesus, kasihilah Tuhan Elohim dengan akal budi. Maka ketika ada pernyataan menerima Yesus, harusnya kita mengakui bahwa Yesus menyatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Kenapa nggak diterima itu? Tetapi malah diterima pengakuan Paulusnya yang mengatakan Yesus selain untuk orang selain untuk orang Yahudi, Yesus juga untuk orang Roma. Kenapa itu yang diterima? Kenapa nggak percaya Yesusnya saja? Ketika Yesus kemudian mengatakan dirinya diutus untuk mengajarkan hukum Taurat kepada Bani Israel yang sesat, ya, yang sesat, bukan untuk semua Bani Israel, tapi yang sesat dari Bani Israel, kenapa enggak diimani itu selayaknya kami umat Islam? Kami umat Islam beriman akan datangnya orang benar, orang soleh yang kami sebut Nabi kepada Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang pernah datang kepada Bani Israel, yang pernah datang melalui Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang ada di tengah-tengah mereka. Kenapa enggak ke sana? Kenapa harus menyeleweng kemudian ke ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu untuk Yunani juga, padahal Yesus sendiri mengaku hanya untuk Bani Israel. Kenapa harus berpindah ke Yunani? Siapa yang menambahkan pengajaran tersebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat data di dalam Matius 15 nomor 7 dan seterusnya, hai orang-orang munafik, ada panggilan kemudian dari Yesus. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu.
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah, percuma mereka menghormat, percuma mereka tunduk kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, ini kenanya kepada siapa? Teman-teman kita ibadah hari Minggu, itu perintah siapa? Perintah siapa itu? Makan babi itu perintah siapa? Menghalalkan segala yang diharamkan terkait dengan makanan itu perintah siapa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Itu perintah siapa? Itu perintah manusia. Kalau saja orang Kristen ini menerima Yesus, artinya menerima ajarannya. Dan kalau orang Kristen menerima ajaran Yesus, maka yang muncul kemudian bukan Kristen, tapi yang muncul adalah praktisi Torah. Kenapa praktisi Torah, Mbak Ted? Karena Yesus sendiri di dalam Galatia 4 nomor 4 diberitakan oleh Paulus bahwa Yesus tunduk takluk sampai mati di dalam hukum Taurat. Nah, sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, Yohanes 12, di situ rangkaiannya adalah barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau Yesus praktisi Torah, dia penganut Torah, dia pelaku Taurat, maka sejatinya pengikutnya yang percaya kepadanya juga adalah pelaku Torah. Di dalam Yohanes 10 nomor 27 apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku sunat, pengikutku harus ikut. Dia sunat. Kalau aku sabat, pengikutku harus ikut sabat. Nah, itu dia. Makanya saya katakan bahwa meskipun orang Kristen memiliki tanda-tanda yang tadi dalam Markus 16, itu percuma saja. Tetap aja diusir. Kenapa? Karena Kristen adalah sebuah agama, sebuah sekte yang tidak melakukan kehendak Elohim. Demikian. Bang Juma, memang ada perkataan aku diutus kepada kemarin tuh Domba. Tentang Ibrani, Bang. Memang pernah statement itu, tetapi jangan lupa juga yang di Yohanes 3 ayat 16 itu, bahwa Yesus itu bukan hanya satu bangsa saja, Bang, tetapi seluruh bangsa yang ada di dunia ini kalau percaya kepada dia, diproteksi begitu. Iya, baik. Gitu, Bang. Karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan anaknya yang tunggal itu supaya dibunuh dan disalib, bukan seperti itu bunyinya. Tetapi supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup dan tidak binasa. Begitu, Bang. Baik. Jadi seharusnya kalau kita jadikan Yohanes 3:16 ini sebagai acuan tumpuan kebenaran, harusnya Kristen itu ditutup, gereja semua tutup aja. Gak perlu lagi gereja, gak perlu lagi ada Kristen, apapun sektenya gak perlu. Kenapa? Karena di sini sudah sangat jelas dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Permasalahannya sekarang adalah orang berbondong-bondong ke gereja bukan karena percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada bapak-bapak gereja. Apa pembuktiannya? Yesus disembah. Ini dulu poinnya. Ini poin tertinggi. Orang ke gereja tujuannya apa? Menyembah Yesus. Apakah ada perintah Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah? Tak ada. Sementara Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, percayalah kepada Yesus kalau dia diutus hanya kepada domba yang hilang.
Percaya, selayaknya kami umat Islam percaya bahwa ada nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan orang-orang Israel yang sesat untuk kembali kepada hukum Musa. Kami percaya itu. Kenapa orang Kristen tidak percaya? Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus terhadap anak di sini adalah orang yang saleh. Anak di sini adalah orang yang taat beriman. Anak di sini bukan anak seperti layaknya saya dengan anak saya, bukan. Anak di sini dalam perspektif Yudaism, anak di sini adalah orang yang saleh, orang yang intim, orang yang akrab dengan didikan Tuhan. Laksana Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah ayah. Mereka yang mentaati perintah-perintah Elohim itu disebut anak. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan hambanya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau mau hidup yang kekal, tutup gereja. Percayalah kepada Yesus bahwa dia hanya diutus kepada Bani Israel yang mengajarkan satu hukum jelas, yaitu hukum taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bukan taat kepada perintah Paulus. Bukan. Nah, jadi kalau dikatakan percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, maka muaranya adalah hukum-hukum Taurat, bukan hukum perjanjian baru, bukan hukum Roma, Filipi, Kiliki, Pararang dan seterusnya, bukan. Tetapi hanya menempuh perjalanan di mana manusia tunduk dan berserah diri kepada hukum Musa. Demikian. Iya, baik. Saya tanggapi ya Bang, tadi Abang bilang nggak perlu ada gereja begitu ya. Siap. Kata agama, kita berangkat dari kata agama ya. Agama. Pasti setiap agama ada pelopornya, ada pemimpinnya, ada komunitasnya, ada organisasinya, ada wadahnya. Ya, ada 5 yang penting. Baik. Jadi Baik. orang Kristen itu yang dikatakan pengikut Kristus, ya, Yesus adalah kepala gereja. Gereja itu bisa diartikan Bang bangunannya, tetapi kita ini juga bisa dikatakan gereja, atau pada zaman perjanjian Allah kita ini dikatakan bait Allah, dan Yesus pun mengatakan dirinya waktu itu bait Allah. Sehingga dia mengatakan, rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari aku bangun. Disitulah orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi pada waktu itu nggak nyaman dengar itu. Ngebangunnya lama, kok Yesus bilang pula langsung 3 hari dibangun. Nah, itulah salah satu yang mereka anggap yang tidak berkenan lah buat orang itu. Nah, kembali kepada gereja. Biasanya ini kan udah zaman modern Bang. Pada zaman mula-mula itu kan mereka di bawah tanah begitu ya, atau membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, semakin berkembangnya zaman dan bertambahnya populasi dunia, tentu mereka ingin dong bertemu, berkumpul, yang sevisi, yang semisi, yang sehati sepikir. Iya kan? Dan dibangunlah gereja. Itu saya pikir dasarnya dari awal itu seperti itu Bang. Dan membutuhkan satu tempat atau wadah untuk mereka bisa curhat-curhatan, sharing, berdoa bersama dan lain sebagainya. Oke. Baik. Boleh saya tanggapi ya Bu ya? Mbak ya? Mbak Ted yang baik hati. Jadi gini Mbak. Siap. Jadi gini, saya menghargai. Yang saya maksud di sini kalau percaya kepada Yesus, adanya rumah ibadah bernama gereja ini kan bukan berpola kepada kepercayaan terhadap kesaksian Yesus terhadap dirinya. Ada yang noise. Tetapi gereja ini adalah adanya tempat perkumpulan karena percaya kepada pemberitaan bapak-bapak gereja tentang keselamatan, tentang kehidupan, tentang ketuhanan. Yang saya maksud kalau percaya kepada Yesus, maka tidak perlu bangun gereja. Kenapa? Karena Yesus itu tidak sembahan dia, sementara gereja itu tempatnya menyembah kepada Yesus. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kemudian terhadap Kristen ketika data-data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi ini dijadikan sebagai sandaran di dalam beragama.
Contoh, Yesaya 52 nomor 1. Apa yang diterangkan di sana? Yesaya 52 nomor 1. Di situ orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Itu dulu. Jadi tidak boleh orang-orang yang tidak bersunat nonotnya itu masuk ke dalam Yerusalem. Ini poin. Jadi Kristen sudah nggak ada tempat di situ. Tidak ada tempat lagi di sana. Kenapa dikatakan tidak ada lagi tempat di sana? Karena sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau najis akan masuk ke dalammu. Itu poin pertama. Nggak boleh. Orang Kristen nggak boleh masuk ke sana. Berdasarkan Yesaya 52. Nah, ada satu kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Di mana itu tertulis? Di dalam Yehezkiel 44. Coba saya lihat datanya, saya bacakan datanya mulai dari data nomor 5 sampai seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihat sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kupirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikanlah baik-baik, siapa yang boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, rumah Elohim, bait suci atau Betel, dan siapa yang harus ditolak dari tempat suciku. Camkan baik-baik. Ini terkait dengan rumah ibadah, gedung, tempat penyembahan kepada Elohim. Camkan baik-baik, kata Tuhan. Perhatikan baik-baik, siapa yang boleh masuk ke dalam rumah ibadahku dan siapa yang wajib hukumnya kamu tolak untuk jangan masuk ke tempat suciku. Ayat 6-nya mengatakan begini, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Jadi kaum Israel dianggap sebagai kaum pemberontak. Kenapa? Kita baca. Beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatan yang keji itu, hai kaum Israel. Kenapa orang Israel disebut perbuatannya perbuatan keji? Kenapa? Dijawab nomor 7-nya. Yang mana orang Israel? Karena membiarkan orang-orang asing. Karena membiarkan orang-orang asing yang tidak bersunat hatinya maupun yang tidak bersunat nonotnya masuk dalam rumah ibadahku. Dengan kehadiran mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Saya simpulkan, Ibu, Mbak Ted. Jadi semua kekejian di mata Tuhan bagi Israel ada satu kekejian yang jauh lebih keji dari semua perbuatan-perbuatan kaum Israel di hadapan Tuhan, yaitu memasukkan orang yang tidak bersunat hatinya dan tidak bersunat nonoknya masuk ke dalam bait suci. Itu datanya. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang suci. Kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajiban terhadap aku dalam tempat kudusku. Ini harus kita camkan baik-baik. Ternyata orang Kristen tidak punya tempat di mata Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka ini dianggap orang najis. Mereka ini dianggap sampah. Tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Tidak boleh. Masuk ke kota Yerusalem tidak boleh. Yesaya 52 nomor 1. Masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi juga tidak boleh. Jadi kalau orang Kristen membuat gereja, silakan dengan gerejanya. Tapi kalau percaya kepada Yesus, kata saya tadi, maka sejatinya gereja yang ditempati Yesus beribadah adalah rumah yang tidak dimasuki oleh pemakan babi, oleh orang yang tidak bersunat, penyembah manusia Yesus, dan seterusnya. Itu alasan demikian tadi, Bu. Silakan. Butet. Mic-nya ke-mute, Bu. Ke-mute. Iya, maaf ya. Tadi kan Bang Juma udah sampai Silakan, Bu. masuk mau ke bait Allah itu
ada ketentuan-ketentuan lah ya, ada kriteria orang yang tidak bersunat, kelamin orang yang tidak bersunat hatinya begitu, atau orang najis kalau perempuan dia sedang haid pun tidak bisa begitu ya. Itu kan aturan Musa ya, aturan Musa yang membuat itu ya. Dan pada masa itu begitu, apakah itu masih relevan setelah ada Yesus? Itu sudah tidak. Nah, karena Yesus pernah berkata seperti ini, mulai dari makanan Yesus pernah bilang, sesungguhnya apa yang masuk ke dalam mulut kamu, perut kamu, bukan itu hal yang najis, tetapi yang menajiskan kamu adalah apa yang keluar dari tubuh kita ini, seperti keringat, ingus, dahak, tinja, kemudian kata-kata kotor yang tidak senonoh, itu yang najis begitu. Nah, sekarang orang Kristen itu kan pengikut Kristus, Bang. Jadi memang orang-orang yang masuk ke gereja itu belumlah tentu mereka orang-orang yang sudah suci hatinya. Dan kedatangan Yesus itu bukan juga untuk orang-orang yang suci hatinya, justru ingin nanti kalau di gereja itu dapat pencerahan dari pendeta melalui firman Tuhan, diajarkan, diterangkan saat khutbah atau dakwah, begitu Bang. Jadi tidak seperti zaman dulu lagi, aturan-aturan Musa ya, zaman para nabi, di mana waktu itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan saja by the imam ya, untuk mengampuni dosa imam. Tetapi sesudah Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, kita minta apa sama Tuhan silakan, kita mau minta ampun dosa sama Tuhan, Tuhan dengar silakan, nggak usah lagi kayak zaman dulu. Misalnya Bang Juma ini nabi nih, aku nih umat, terus aku berdosa, terus aku datang menghadap Bang Juma itu minta ampun sama Allah, begitu. Bukan begitu lagi sekarang. Jadi penting ada gereja Bang, supaya ada mengajar secara klasikal banyak begitu, karena belum tentu di rumah-rumah emang idealisnya Bang itu setiap orang Kristen itu ada mesbah begitu, ada pengajaran sedari kecil, supaya nggak perlu lagi gereja kalau sudah diajar mulai dari masa kandungan. Tapi sudah zaman modern, bapak ibunya sedang bekerja yang dijaga oleh ini, jadi tidak sempat lagi. Nah, itulah salah satu fungsi dari gereja begitu. Jadi gereja itu perlu Bang, buat orang Kristen Bang, perlu banget. Bukan curhat, itu fakta. Oke, baik Bu. Jadi kalau hari ini saya bertanya ke mbak saya ini, ke saudari saya, apakah hari ini orang Kristen boleh masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi? Pasti Ibu akan menjawab tidak boleh. Kenapa demikian? Sinagoge itu kan zaman dulu namanya sinagoge Bang. Sekarang kalau di Indonesia saya pikir tidak ada nama sinagoge. Maaf kalau saya salah ya. Tempat ibadahnya orang Yahudi itu tidak bisa kemudian orang Kristen masuk ke sana, nggak boleh. Saya belum tahu itu Bang, saya belum pernah dengar dan belum pernah juga ke sinagoge yang Abang sampaikan sekarang. Oke, Tapi makanya ya maaf ya. Makanya orang Kristen dan orang Yahudi tidak bisa satu tempat ibadah, karena satu menyembah kepada Tuhan, satunya menyembah kepada makhluk Tuhan, yaitu Yesus. Nah, sekarang gini, kalau Ibu mengambil data di Matius 15 nomor 11, ingat baik-baik dan camkan baik-baik. Yesus ketika berkata dan memberikan sebuah aturan main, memberikan hukum dan ketentuan main kepada yang mendengarkan, itu berbicara kepada Bani Israel, bukan berbicara kepada Romawi, pendiri Kristen, penganut Kristen, bukan berbicara kepada orang Yunani, tetapi berbicara kepada umatnya, yaitu Bani Israel. 3 tahun beliau berdakwah,
jemaatnya semua adalah Bani Israel, penganut ajaran Taurat. Di dalam hukum Taurat, salah satunya Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Pada saat Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 11, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada orang Kristen. Jadi Yesus di hadapannya pada saat itu, camkanlah, dengarlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan manusia, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tiba-tiba di luar kelas, orang Roma dan orang Yunani lompat-lompat, salto-salto kegirangan, hore, kita sudah dihalalkan makan babi. Sejak kapan aturan haramnya makan babi jatuh ke Roma dan Yunani? Enggak ada. Yang diharamkan makan babi orang Yahudi, yang diharamkan makan babi orang Islam. Orang Romawi Yunani mau makan babi, mau tidur sama babi, mau apapun dengan babi boleh, nggak ada aturan yang datang kepada dia. Jadi ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu, katamu di situ untuk orang Yahudi. Orang Yahudi paham, meskipun Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang haram, bukan berarti mereka sudah dihalalkan makan babi. Maksud Yesus itu, coba Anda baca satu perikop. Yesus sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan membahas tentang haramnya babi atau halalnya babi, bukan. Jadi kalau orang Kristen hari ini makan babi, itu bukan karena Yesus menghalalkan babi, bukan, tetapi karena adanya kesalahpahaman terhadap data Matius 15 ini. Padahal Yesus sedang berbicara, sama seperti saya nih, orang Islam. Dikatakan jangan engkau makan anjing, jangan engkau makan babi. Oke, saya tidak makan babi karena itu haram di dalam kitab suci saya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram, yang menajiskan. Oh, lalu saya mengatakan, hore, hari ini kita sudah bisa makan babi. Karena Rasulullah mengatakan itu tidak, yang haram tetap haram, yang masuk ke dalam mulut, maksudnya teguran orang-orang yang ada pada saat itu. Kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Yang dimakan babi atau bukan? Sudah pasti bukan. Yang dimakan anjing atau bukan? Sudah pasti bukan. Yang dimakan belut, cumi, merpati, kelinci atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena orang Yahudi mustahil makan makanan yang sudah diharamkan. Kenapa dia dikatakan bukan yang masuk di mulutmu itu yang haram? Karena pada saat itu mereka makan mengambat saja, tidak cuci tangan. Bukan berarti babi boleh dimakan. Ini kesalahan. Tapi itu nggak apa-apa, karena Kristen dan Yahudi kan memang berbeda. Diibaratkan Yesus berbicara kepada orang Yahudi, wahai Bani Israel, bukanlah yang masuk di mulutmu itu yang halal, yang haram, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Bukan yang masuk yang najis, tapi yang keluar. Pada saat itu orang-orang Yahudi mendengarkan itu, bukan mereka berpikir bahwa babi sekarang sudah halal oleh Yesus, bukan. Tetapi orang Romawi, orang Yunani yang hidup bersamaan dengan Yesus, yang memang makanannya babi, anjing, monyet, pararang dan seterusnya, dikait-kaitkan dengan haramnya babi ini. Itu jelas. Jadi ibu mencoba untuk menghalalkan babi, padahal babi itu, Bu, babi, sekali lagi saya katakan, babi tidak pernah haram untuk Roma, untuk Yunani. Anjing tidak pernah haram, tidak pernah haram untuk Roma dan Yunani. Jadi percuma mengambil data Matius 15 nomor 11, percuma, karena memang tidak pernah diharamkan oleh Tuhan kepada Romawi dan Yunani. Ini hanya tipu muslihat untuk kemudian menyesatkan manusia agar membolehkan makan babi, padahal babi itu adalah diharamkan ketika orang itu mengaku sebagai pengikut para nabi. Demikian. Iya, sebentar. Laptop sama handphone lobet nih. Baik, Bang. Ya, silakan. Tadi Abang minta saya baca Matius 15 ayat 1 sampai 1 perikop ya, Bang. Biar lebih jelas ya. Ya, silakan. Nanti Silakan. bisa ditanggapi Pak Imat. Baik. Kemudian mulai dari 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata,
Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Mengapa? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Artinya kalau sini ada uang yang dipakai untuk pelayanan gereja, lalu sedikit tidak menyisihkan buat orang tuanya, tidak mengapa begitu kira-kira. Mohon dikoreksi bila salah pemahaman. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini perintah manusia, terlalu banyak aturan yang bukan dari Tuhan, begitu. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, nah ini tadi ya, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Ya, emang Yesus begitu, Bang. Mengajar itu Terus perumpamaan juga. Iya, satu perikop kan, Bang? Satu perikop itu sampai berapa ya? Tidak tahukah kamu bahwa sampai tanggal 20, iya. udah kan? Iya kan, Iya. Bang? Iya. Terus Itulah saya boleh tanggapi ya. Oke, saya lanjut tadi itu ya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke Iya, dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nih perkataan-perkataan yang kotor nih, nggak boleh nih. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, nggak boleh. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, ini sebenarnya poin penting juga nih, makan dengan tangan yang Iya. tidak dibasuh. Oke. Ya kan? Benar nggak? Oke. Atau kalau misalkan kita ambil secara literate, ya makanya nggak pakai cuci tangan dulu karena pakai sendok, mungkin sendok dan garpu. Entahlah. Iya. Silakan. Oke, baik. Mm-mm. Boleh ya, saya tanggapi ya, Bu ya. Mbak Ted. Oke, sip. Jadi kita lihat dari data nomor 1 sampai data nomor 20 tidak ada indikasi penghalalan babi sedikit pun. Poin daripada penyampaian Yesus itu ada pada kata opnitoker hotan estio. Apa yang dimaksud di situ? Peneguran orang-orang Farisi kepada Yesus terkait muridnya hanya terkait dengan makan, tidak membasuh tangan sebelumnya.
Harusnya kalau babi yang dihalalkan jadinya di sini, Mbak Ted, harusnya datanya gini. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus lalu berkata, "Mengapa murid-muridmu makan babi, di mana itu diharamkan nenek moyang kita?" Harusnya. Tapi tegurannya apa? Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Ada yang dilanggar adat istiadat. Apa adat istiadat itu? Ognito care hotel estio, makan tanpa lebih dahulu mencuci tangan. Itu yang dilanggar, bukan makan babi. Harusnya kalau babi itu dihalalkan, yang ditanya tentang babi, mengapa murid-muridmu melanggar dengan memakan babi? Harusnya itu. Tapi kan bukan. Mengapa muridmu makan dengan tidak mencuci tangan? Lalu kemudian Yesus menimpali pernyataan itu. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan itulah ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi Yesus ingin kemudian melakukan sesuatu narasi debat, tanya jawab satu sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus ditagi, Yesus, kenapa muridmu melanggar perintah adat istiadat nenek moyang kita? Yesus menjawab, justru kamu yang melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat. Jadi kebalik. Ini kebalik. Yesus melanggar adat istiadat demi untuk ketetapan Tuhan. Orang-orang Yahudi dan Farisi melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat. Padahal perintah Tuhan yang hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Tetapi orang Farisi dan Yahudi pada masa itu lebih cenderung kepada adat istiadat daripada perintah Tuhan. Maka Yesus memberikan kemudian jawaban yang sangat mutlak di data nomor 11-nya. Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut yang menajiskan itu? Yang menajiskan itu adalah perkataan yang keluar dengan mengatakan, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Ini yang menajiskan. Perkataan yang keluar dari mulut yang mengatakan bahwa orang kalau sudah dipersembahkan kepada Tuhan tidak wajib lagi hormat kepada bapak ibunya. Perkataan ini yang keluar dari mulut yang najis menurut Yesus. Jadi tidak ada kemudian satu perikop ini membahas tentang halalnya babi, nggak ada. Yang ada adalah tentang adat istiadat dan firman Tuhan. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Yaitu makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Itu adat istiadat yang dilanggar, bukan pembenaran tentang halalnya babi. Sekali lagi saya katakan, kesimpulan terakhir pada sesi ini adalah kenapa Paulus menghalalkan babi? Karena Paulus menjual agama Kristen kepada para pemakan babi. Kalau babi tetap diharamkan, tidak mungkin Romawi dan Yunani menerima ajaran Paulus. Sebab Romawi dari nenek moyang mereka adalah pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat. Karena Paulus cerdik seperti ular, dia Romawi dan Yunani pecinta makanan yang terbuat dari babi, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat, maka babi dihalalkan dan sunat pun dilarang. Demikian. Menanggapi satu pernyataan Abang, di mana memang Yesus berkata, kamu meniadakan, tidak menjalankan perintah Tuhan demi adat istiadat, ya. Contohnya ini Bang, dan itulah yang Tuhan tidak senangi. Hari Sabat itu harus beribadah, tidak boleh melakukan pekerjaan. Tetapi pada hari Sabat pun Yesus
melakukan suatu pekerjaan keilahian. Saya bacakan Lukas 13 ayat 10 sampai 17 ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Catat, kepala rumah ibadat gusar karena sudah ada peraturan, nggak ada boleh melakukan apa saja pun, mau itu kerja yang sifatnya kedokteran atau ada mau kerja apa saja nggak boleh ya, seisi rumahnya sampai pembantunya ya, helpernya nggak boleh. Nah, gusar itu kepala rumah ibadat karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk pekerja, karena itu datanglah pada satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat ya." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Ini udah dilanggar ya, nggak komitmen dia, nggak komit dan tidak konsisten. Ternyata pada hari Sabat itu di sana itu pada hari Sabat melakukan pekerjaan juga ya, para gembalanya dan lain sebagainya begitu. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maksudnya yang telah dilakukan Yesus. Jadi di sini itulah tidak ada kesempurnaan. Nah, nobody perfect, but the God, begitu, hanya Tuhan saja yang perfect. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Aturan yang sudah dibuat tidak konsisten dilaksanakan dan tidak loyal. Ya, di sini orang-orang munafik. Nah, justru di sini ada yang diizinkan bekerja. Sesungguhnya orang yang bekerja pun di rumahnya yang nggak usah melakukan pekerjaan kalau itu sudah peraturan. Contohnya kayak babu lah, katakan maaf. Ya mereka pun harus beristirahat juga. Jangan hanya tuannya saja yang pergi beribadah, begitu. Maksud Yesus kayak gitu. Ya, di Lukas 14 ayat 1 sampai 6 juga. Wah, nggak mau naik. Ntar dulu. Coba Lukas, apakah sama, kita lihat ya. Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Coba. Alah, kok bahasa ini sih? Kok bahasa apa ini? Ya udah Bang, sama kali isinya tuh Bang, kira-kira begitu. Poin pentingnya di situ. Jadi tidak konsisten dalam menjalankan aturan dan peraturan, begitu. Artinya ini ya Bu Ted, Yesus makan babi gitu maksudnya ya? Di situ nggak ada dikatakan Yesus makan babi. Oh enggak gitu. Berani bilang lah. Oh iya, silakan Guru deh. Di sana mana ada babi kali, adanya unta, sapi, domba. Yesus makan onta jadi. Guru nggak ada suaranya. Nggak tahu. Waktu habis Yesus makan ikan goreng aja ditulis di Ikan Alkitab. goreng. Iya benar. Ikan goreng baru makan. Dicatat di Alkitab kayak gitu loh, ya kan. Kita Aduh. Tadi saya tidak dengarkan yang sesi penyampaian Mbak Ted. Ada Dinda Kores, silakan Dek. Oh gitu? Oh ya, wes satu. Siap-siap Guru nah. Dirimu di mana? Kok nggak ada? Nggak ada di mana? Ini ada ini. Nggak ada tampil di layar. Ada Saya di kok. sini.
Ada di sebelahku itu dia. Aduh, oh my god, 1%. Butet, 1% lagi. Ya, anyway Butet. Berarti jadikan saya. Ya lanjut ya. Mau charger dulu sambil charger. Ya ambil dulu Butet. Iya. Laptop juga gitu. Gak berapa persen nih, oh my god. Ayo kita cas dulu. Iya ini ya. Kebakaran. Tolong. Ayo bang, silakan yang lain lah. Ya, jadi ini melanjutkan apa yang dijelaskan Gurunda ya. Mungkin kita akan elaborasi sedikit. Kalau misalnya kita lihat mengenai penghalalan seluruh makanan yang bisa dimakan oleh kawan-kawan Karisteng, itu adanya di Markus 6. Ya, Markus 6. Tunggu ya, Markus berapa tuh ya? Markus 7 salah, Markus 7 nomor 19 gitu. Nah jadi ibu lihat di sini ya, ini yang paling menarik gitu dari imannya orang Kristen. Harusnya di sini bu, lihatnya Markus 7 nomor 19. Ya, tonton 1%. Nah, Markus 7:19 di sini kan dikatakan begini, dia merah ya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ini hitam nih, hitam ini berarti perkataan penulis. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Tuh, hitam artinya penulis yang ketok palu bahwasanya semua makanan itu halal gitu, bukannya Yesus gitu loh bu. Jadi ibu harus jujur dengan kenyataan yang ada gitu. Babi itu boleh dimakan kalau penulis sudah mengatakan semua makanan halal. Kalau penulis tidak ngomong begitu bu, maka ibu nggak bisa bilang Yesus yang menghalalkan semua makanan gitu. Ya bu ya? Ya. Tapi kan kalau misalkan kita ambil makna dari apa yang disampaikan Yesus itu, memang tidak disebutkan satu persatu apa yang kita makan itu. Tapi kita bisa mengambil arti bahwa apa yang kita makan itu ya, itu tidak haram. Kita nggak ngambil arti bu, ini kita tinggal baca apa kesimpulannya penulis ini. Coba ibu bacain Markus 7:19, siapa tahu Bible-nya beda dengan yang aku baca. Coba tolong Markus 7:19. Belum gampang kalau malah dari Google ada Alkitab. Markus berapa? Markus 7 nomor 19. Markus 7:19. Oke. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Selamat datang di kebenaran. Penulis Markus menghalalkan semua makanan. Mantap. Tapi Yesus pun bilang gitu kok. Di mana kok? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Iya, nah sekarang yang ngomong langsung semua makanan halal siapa? Yang Ibu kata Bang Juma tadi kan, kata Bang Juma gini, di situ kan nggak ada ditulis
nggak boleh boleh makan babi, boleh makan belut dan lain sebagainya. Nggak ditulis memang. Cuman Yesus kan bilang apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak masuk ke dalam hati tapi ke dalam perut. Itulah itu yang atau kata-kata yang tidak baik yang kita sampaikan eh, kepada orang. Nah itu yang keluar itu ya, yang keluar yang keluar Itu yang keluar itu. dari Itu yang tubuh keluar. kita. Kita kan ngomongin yang masuk, Bu. Iya, yang masuk makan misalnya makan daging babi itu kan masuk ke dalam mulut. Lalu makan segala macam ikan, segala macam bahkan junk food juga dimakan juga kali ya. Iya. Sebenarnya menurut Ah, kesehatan nggak boleh ya. Nah itu makanya kan. Jadi Ibu mau mengikuti perkataan Yesus soal makan nggak cuci tangan itu nggak apa-apa. Jadi itu meringankan beban kuli ya. Jadi kuli habis kerja makan bisa montir bengkel, habis kerja tangan penuh oli langsung makan juga boleh kan gitu. Atau mau ngikutin perkataannya Markus bahwa semua makanan itu halal dimakan. Mau Iya emang semua makanan halal. Jadi iya itu, tapi kata Markus, aku menitik beratkannya begini Bu, itu yang menghalalkan semua makanan itu penulis Markus gitu loh. Markus menghalalkan semua makanan gitu. Yesus pun bilang gitu. Bukan apa yang Nah, masuk ke dalam tubuh kamu yang haram. enggak, ibu baca di mana itu? Yang Tadi ibu baca di mana? di mana? Di Abang Injil Juma. Simeon di mana? Di Matius ya Bang Juma ya. Aduh, Oh di Matius 15 kalau itu Bu. coba Matius 15 ya tadi ya. Ini Matius 15 ya kalau kita baca Matius 15. Dari satuan Bang. Hah? Dari ayat 1 ya. Atau tadi ayat yang ke-11 poinnya ya. Intinya Ya kan dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang kan gitu. Iya. Nah sekarang dibaca. Tadi Markus jadi nyambung lagi Bang ke Markus. Tunggu belum beres, itu kan satu perikop. Ibu jangan potong-potong sayat-sayat itu harus dihabisin satu perikop. Nanti Iya. apa ya namanya jatuhnya mengfitnah Yesus. Nah nanti kan itu terakhirnya di Matius 15:20 Bu. Silakan baca Matius 15:20-nya. Matius 15 ayatnya yang ke-20. Iya. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang karena Selamat datang di kebenaran Ibu Teti. Puji Tuhan Ibu Teti. Baru tahu kan maksudnya Yesus itu apa kan? Itulah kalau belajar. Kita jangan potong-potong ayat Bu Teti. Itu jahat di mata Tuhan itu. Kita harus baca satu perikop habis Bu Teti. Iya. Nah, itu dapat ya. Jadi yang menghalalkan makanan itu adanya di Markus dengan perkataan penulis sendiri. Kalau Yesus kita baca omongannya sampai selesai, Yesus mengatakan yang menajiskan orang itu yang ada di 19 sampai 11. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Marhaban bil haqqo. Haqqo. Nanti semua yang di sini tapi jangan makan nggak cuci tangan, sekarang lagi COVID harus Loh. Iya kan, apalagi habis kerja ya basuh tangan dulu kepada bakteri. Makanya itulah Ibu ya, kenapa orang Yahudi setiap mereka mau makan cuci tangan dulu, ada berkatnya. Baru kata Adonai Elohim Melecham asyar kideshanu bimustafisifanu al netilat yadayim, barulah boleh makan. Apa yang dilakukan Yesus melanggar tradisi Yahudi memang betul, karena dia melanggar tradisi yang harus cuci tangan. Harus cuci tangan, nggak boleh, pelanggaran besar. Iya, jadi nggak tahu lah ya apakah ini ada makna tersirat. Saya memahaminya secara rupiah ya. Jadi saya pun menjelaskannya, memahami seperti itu dan menyampaikan apa yang saya tidak berkhotbah di sini. Saya sharing ya, yang saya pahami seperti ini. Bila ada yang saya pahami salah silakan dikoreksi ya, menambah wawasan begitu ya kan.
Ya udahlah Bu, kita masuk ke sesi penginjilan lah ya Bu ya. Belum, ini belum selesai tadi. Masalah hati ini, masalah hati. Oh belum, kirain udah mau membiarkan Pera Istar menginjili Ibu gitu. Kirain mau ke sana nanti. Ada masalah hati. Oh enggak, aku injili. Karena Maksudnya masalah Oh dengan senang hati ya. oh tadi Masalah hati dengan siapa? dari Markus ya. Markus Bang, Markus berapa tadi itu? Karena makanan itu Markus 7:19 itu itu bertentangan sama Matius 15 11 sampai 21. Markus 7 ayatnya yang ke 19. Nah, inilah yang paling harus kita jaga. Karena bukan masuk ke dalam hati. Itu kalau makanan ya, kalau makanan jasmani. Nah, kita kembangkan sedikit. Kita Oh lo kembangkan enggak, sedikit ya. jangan dikembang-kembangkan Bu. Kalau Tuhan udah ngomong begitu, jangan ditambah-tambahin Bu. Iya, Nanti maksud kena saya. sama Yeremia 8 nomor 8 sama Yohanes 21 25 juga. Nanti kena di situ. Kalau Tuhan udah bilang begitu, ya. Ini kalau Oke, Tuhan Abang udah bantu bilang saya. begitu, ya Abang- begitu Abang aja bantu udah. saya. Abang bantu saya mencari konteks Alkitabiahnya begitu. Apa ya? Hati kita Iya ini. konteksnya di sini, Ini ya, ini yang saya bantu ya, saya bantu. Jadi dalam Markus 7 itu sebenarnya perikop yang sama gitu. Ketika Yesus diundang makan oleh seorang Yahudi gitu, dan orang Yahudi itu kaget, hah? Tidak cuci tangan, kan gitu. Nah terus di situ Yesus mencoba berapologetika di situ. Gitu. Karena kepalang tanggung udah kelihatan sama Yahudi. Ini kok orang Yahudi makan nggak cuci tangan gitu. Kita kan nggak tahu di luar kamu ngapain saja. Kenapa makanan saya kamu pegang-pegang tanpa cuci tangan gitu? Ini merusak kehormatan meja makan saya kan gitu Yahudinya. Nah terus tunggu dulu aku masih loading weh. Nah terus setelah diundang maka ini dari setelah itu Yesus tuh menjawab berapologetika, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat tentang kamu hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perkara makan pakai cuci tangan dulu atau enggak ini, sampai debat ini. Yahudi dengan Yesus. Kalau sekarang kan ada ini ya, apa namanya yang hand sanitizer ya, gampang ya deh. Mungkin dulu kamar mandi jauh mungkin. Jadi kalau ke WC dulu makan waktu, mungkin begitu. Nah terus perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi maksud Yesus di sini Butet, Tuhan saja tidak menyuruh kamu cuci tangan dulu kalau makan. Gitu. Kenapa kamu malah mewajibkan hal tersebut? Kayak begitu. Yesus jadi keras di sini ya, karena tangan-tangan gua terserah gua dong mau nyuci mau enggak tuh, cuma kan Yahudinya. Ya, tapi kan lu Yahudi gitu. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Oh di sini Yesus marahnya panjang ya. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak atau ibunya. Aduh, ini jadi bawa-bawa bapak ibu nih, bawa-bawa orang tua Yesus nih. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. 7:16 Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.
Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban, tanda tanya. Nah, itu Yesus terus ditambahkan lagi oleh penulis, tegaskan di sini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ketok palu, tok tok, katanya lagi. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Titik. Nah, di sini perbedaannya Markus dengan Matius. Jadi di Markus itu kesimpulannya datang dari penulis di 7:19, tapi kalau di Matius itu kesimpulannya datang dari Yesus sendiri. Itu di Matius 15:20. Gitu Butet. Sehingga memang benar-benar ada kontradiksi di sini antara keinginan Yesus dan keinginan penulis itu. Ibu masih jauh dari melihat kebenaran yang ada tentang apa sih yang sebenarnya terjadi antara kehidupan Yesus yang kita lihat secara tersirat di dalam tulisan orang-orang Yunani ini. Gitu Butet. Begini, ini ya, berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Bukan apa yang masuk ke tubuh kita ini ya, makanan itu ya, makanan yang masuk atau kita hubungkan dengan Markus tadi ya, Markus yang disampaikan abang yang satunya. Karena saya berpikir begini, manusia membutuhkan makanan jasmani, yaitu makanan yang kita makan, nasi, roti dan lain sebagainya. Tetapi roh kita membutuhkan, jiwa kita, pikiran kita membutuhkan makanan rohani. Maka kita perlu mendengar kata-kata yang sejuk, firman Tuhan. Lalu begitupun kita harus mengeluarkan perkataan kita kepada orang lain yang bisa membuat orang itu senang, berpikir tenang, nyaman. Itu yang halal. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang tidak baik, itu haram. Maksud saya gitu loh. Iya, cuman gini Bu Ted, apa ya? Dalam Yahudi itu semua hukum kan sudah tertata antara ucapan dengan makanan gitu. Jadi jangan dicampur-campur. Makanan haram halalnya ada, ucapan juga haram dan halalnya ada, gitu, ya kan? Nah sekarang kalau semua makanan itu halal, di sini menjadi kontradiksi lagi, gitu. Karena nanti semua orang Kristen ketika aku tanya, gimana rasanya kuku babi? Nah kuku babi mereka nggak tahu rasanya. Loh, bukankah semua makanan halal? Kenapa tidak coba diolah kuku babi ini, gitu? Nggak ada suara. Oh mau dilanjutin, oke. Nah jadi dari perkara kuku babi saja kita bisa menyimpulkan artinya apa? Ternyata orang-orang Kristen menganggap semua makanan halal, tapi mereka sendiri membatasi mana saja makanan halal buat mereka. Nah itu yang salah Butet. Sehingga kita mesti balik lagi ke Matius 15:20. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Titik. Jadi kalau gue pribadi ya, kalau aku disuruh milih ya gue ambil perkataannya Yesus, karena Yesus lebih kuat daripada perkataannya penulis. Gitu. Tapi dan gini ya, ini kebiasaan orang Kristen Bu. Orang Kristen kebiasaan selalu, oh ini maksudnya, oh ini artinya, seakan-akan Yesus itu kurang dewasa untuk mengungkapkan apa yang dia mau, sampai harus dipapah omongannya oleh orang-orang Kristen 2023 gitu. Nah ini adalah kejahatan di mata kemanusiaan. Nggak boleh itu Butet. Tertulis begitu saja. Harus hidup sola scriptura. Karena Pak Iman ya, aku lupa Bang.
Sholat Wiza, sholat itu surah, sholat Gracia, Solade. sholat ya itulah forget. Nah gitu Bu. Nah terus ini ya Bu ya, Bu Ted sekarang begini posisinya Bu Ted. Makanya Islam itu ada untuk meluruskan kembali apa yang sudah dibengkokkan oleh kawan-kawan Nasrani gitu kan. Karena kita sudah melihat sendiri, kita menyaksikan dengan mata sendiri Yesus ngomong apa, kalian ngomong apa. Yesus beriman kepada siapa, kalian malah beriman kepada Yesus. Ini salah ini kejahatan ini. Belum ini kalau dilanjut lagi Bu Ted ke Matius 15:24-nya. Habis ngomongin soal makan dengan tangan yang tidak dibasuh itu menajiskan orang, terus Yesus kan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Iya. Terus di sana ada orang perempuan Kanaan minta tolong. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya. Duar, selamat datang di kebenaran lagi-lagi Bu Ted. Gimana ini Bu Ted? Iya ya. Tapi ya itulah Yesus itu emang dahsyat pengajarannya itu. Karena dia ngajar perumpamaan. Sangat dahsyat Bu. Nyata-nyata. Apa? Kenapa Bang? Iya, itulah kenapa kewajiban kami sebagai Muslim, ini bukan kewajibannya Bu Ted ya, ini kewajiban kami sebagai Muslim meluruskan dahsyatnya Yesus ini. Itu adalah sebatas izin dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan sebatas kepada umat Israel saja. Oke, Gitu. Mantap. Sebenarnya ya sebenarnya di sini umat Israel itu umat kesayangan Tuhan Allah ya, dari awal itu sudah diceritakan begitu. Tetapi kembali lagi memang bagi kita bawa ke garis Yesus Tulistiwa. Oh iya. Yesus Kristus. Sorry kalau saya suka ketawa gini ya, maaf ya. Apa-apa. Kayak gini lah, maafin saja. Kadang kalau serius saya bisa suara saya meninggi begitu. Nah, ada prioritas ya, ada prioritas. Allah sendiri kan berkata seperti ini Bang, aku akan mengasihi beribu-ribu orang sampai kepada keturunannya yang keempat bagi orang yang mencintai aku. Tuhan Allah berkata seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi, aku akan apa ya bahasa Indonesia ya, ini jadi masuk nih bahasa Muslim nih. Aku akan melaknat saking banyak baca buku, aku akan melaknat orang-orang yang tidak mengasihi aku. Nah, berarti di sini pun Yesus sekarakter dengan Bapaknya begitu. Barang siapa yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, ada prioritas, maka ada tanda-tanda khusus yang dia berikan, ada Roh Kudus yang menyertai, begitu Bang. Jadi ya begitu, itu maksudnya ini. Nah, Iya, maksudnya memang itu ada juga. orang yang bertobat, diterima juga sama Yesus, begitu. Ya gini, kita menerima Yesus itu sebagai apa? Sebagai apa Bu? Gitu. Yesus nggak pernah ngomong terimalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi Yesus selalu mengatakan percayalah kepadaku bahwa akulah yang diutus oleh satu-satunya Tuhan langit dan bumi. Bukan, ini ada orang bilang saya asumsi dulu. Dari ayat Iya, karena yang gini, ada. karena saking apa ya, Harus asumsi itu dijelaskan. datang dari cinta kepada Yesus yang berlebihan gitu loh. Cinta kepada Yesus yang tidak sesuai dengan tempatnya gitu loh, Bu. Itu. Ya, tapi salah lagi. Makanya ayo Ibu Ted pasti bisa gitu mencintai Yesus sesuai dengan kadarnya gitu kan. Tidak mungkin kan kita mencintai anak kita
dengan rasa sayang sebagaimana rasa sayang kepada suami kita. Nggak mungkin kan? Gimana ulang? Gini, misalnya ada seorang ibu menyayangi anak, tapi rasa sayangnya ibu itu sebagaimana rasa sayang kepada suaminya. Nggak bisa kan? Atau Nggak bisa? bisa lah. Nggak bisa dong. Beda. Nah itu dia, itu juga sebagaimana Yesus. Berikanlah dia kasih sayang sesuai dengan porsinya, yaitu utusan Tuhan. Jangan mengasihi Yesus sebagaimana mengasihi kepada penciptanya Yesus. Gitu Bu, itu intinya di situ. Aduh, mantep banget memang Kores nih. Silakan Ukhti Natali dilanjut aja.